Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Almadea. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kotak 28. Sebelumnya, di kotak 28 itu disebutkan bahwa beberapa pendidik hakikatnya adalah menjadi anak didik. Sebab ialah karena menjadi pendidik berarti menjadi teladan bagi anak didik. Menjadi teladan berarti menyamakan diri, mengidentifikasi diri dengan anak didik. Dengan demikian, maka menjadi pendidik berarti menjadi anak didik. Nah, di kotak ini menjelaskan salah satu cara seorang pendidik bisa mencapai tujuan dari pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan membawa perubahan yang besar dalam pola hidup manusia. Profesionalisme guru yang merupakan satu bagian yang menunjukkan berkualitasnya suatu pendidikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa beberapa pendidik hakikatnya adalah menjadi anak didik. Maksudnya adalah menjadi seorang pendidik harus bisa menjadi teladan, harus bisa membaur dan mengerti paham apa yang diinginkan anak didik. Menjadi guru itu tidak semata-mata sebagai pendidik yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga seorang pendidik yang mentransfer nilai-nilai dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini, maka sebenarnya guru memiliki peran yang unik dan sangat rumit dalam proses belajar mengajar, dalam upaya mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan hanya demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Nah, salah satu contohnya itu ketika seorang pendidik harus menjadi anak didik adalah yang pertama, seorang pendidik itu harus bisa paham dan mengerti apa yang dipikirkan anaknya, yaitu dengan cara membaur. Salah satunya ya pokoknya bagaimana seorang guru itu bisa menjadi dekat dengan muridnya, menjadi tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh muridnya, sehingga ketika ada salah satu murid yang mempunyai masalah, tidak hanya di dalam pendidikan, tidak hanya di dalam pelajaran, tetapi di luar itu, nah guru itu bisa lebih paham, guru bisa lebih mengarahkan dan bisa memberikan solusi untuk apa yang untuk menyelesaikan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Siti Nur Hidayah, NPM 1950606127. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Guru adalah sebagai panutan yang harus dapat digugu dan ditiru, dan sebagai contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya. Ungkapan guru sebagai orang yang bisa digugu dan ditiru maknanya amatlah dalam. Digugu memiliki arti dipercaya atau dipatuhi, sedangkan ditiru berarti diikuti atau diteladani. Sudah sepatutnya seorang guru memiliki dua hal tersebut. Nah, segala penyampaian dari guru haruslah sebuah kebenaran, menumbuhkan keyakinan di setiap yang mendengar, dan segala tingkah lakunya harus menjadi contoh bagi setiap yang melihatnya. Nah, dikemukakan juga oleh Ki Hajar Dewantara di dalam sistem amongnya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di mana Ingarso Sungtulodo yaitu guru harus mengajarkan contoh teladan, kedisiplinan, tata krama, dan budi pekerti. Nah, sebagai contohnya yaitu setiap guru diwajibkan datang ke sekolah pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat agar siswa mencontoh. Jika guru maupun siswa yang terlambat datang, maka mereka akan mendapat teguran dari pihak sekolah.
Nah, yang selanjutnya ada Ingmadio Mangunkarso, yang berarti guru harus memberikan suatu motivasi, dorongan untuk membangun jiwa para siswa sesuai 3 unsur pendidikan atau tripusat yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana yang pertama adalah pendidikan berlangsung di dalam keluarga. Nah, anak didik dalam keluarga sejak dalam kandungan, kemudian lahir dan berkembang sesuai pendidikan yang diterapkan dalam keluarga. Yang kedua, ada pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah yang akan membentuk kecerdasan, keterampilan, budi pekerti para murid. Dan yang ketiga, pendidikan berlangsung di masyarakat. Nah, mereka juga harus diberikan pendidikan di masyarakat agar anak dapat terjun langsung dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Dan yang ketiga, perkumpulan. Ya, ketiga unsur pendidikan tripusat ini tidak dapat dipisahkan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang selanjutnya ada tuturi handayani, yang artinya memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk dibimbing, diarahkan sesuai dengan jalurnya. Jadi, jika ada murid yang sekiranya menyimpang dari jalurnya, maka kita sebagai guru akan memberikan arahan agar kembali ke relnya atau ke jalan yang lebih baik. Nah, Ki Hajar Dewantara berharap pendidikan tetap berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan juga dapat memberikan pengaruh positif bagi murid agar tidak terpengaruh perkembangan teknologi ataupun tindakan negatif lainnya. Tetapi perkembangan teknologi itu baik untuk kemajuan pendidikan kita jikalau perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang selanjutnya ada menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kemampuan guru untuk bisa digugu dan ditiru erat kaitannya dengan 4 kompetensi yang harus dimilikinya. Yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Yang kedua ada kompetensi personal, yang artinya seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap yang patut untuk diteladani. Dan yang ketiga ada kompetensi profesional, artinya seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang yang diajarkan, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, artinya seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua orang, baik untuk siswanya, sesama maupun masyarakat luas. Sedangkan menurut Coover menyatakan bahwa kompetensi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya. Yang ketiga, mempunyai sikap yang tetap tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. Yang ketiga, mempunyai keterampilan teknis mengajar. Nah, jikalau dilihat perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan di antara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dengan pendapat dari Coover. Kedua-duanya menyatakan hal yang sama, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di sana menjelaskan secara keseluruhan dan lebih mendetail. Sedangkan yang disebutkan oleh Coover
atau pendapat dari Coover itu hanya menyatakan intinya saja, bahwa sebagai guru itu harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Terima kasih. Nama saya Novia Dwi Putri, NPM 19501440. Kepribadian guru yang dapat dijadikan teladan antara lain adalah guru harus meningkatkan iman dan takwa siswa kepada Tuhannya, sesuai dengan agama yang dianutnya. Guru itu merupakan faktor penting dan utama, karena tugas guru adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah. Dalam hal itu, tidak semata-mata sebagai pendidik, tetapi juga guru sekaligus pengganti orang tua di sekolah, yang memberi arahan, menuntun siswa dalam belajar, dan lain-lain. Contohnya, ketika ada peraturan di sekolah yang harus membuang sampah kepada tempatnya, maka guru tidak hanya memberikan arahan saja, tetapi guru juga harus mencontohkan dengan membuang sampah di depan siswanya, agar siswa dapat melihat dan siswa pun dapat mencontoh guru tersebut, karena pada dasarnya guru itu digugu dan ditiru. Maka setiap perlakuan guru yang baik ataupun yang buruk akan ditiru oleh siswanya. Karena menjadi pendidik itu hakikatnya adalah menjadi anak didik. Jadi, seorang pendidik itu harus bisa berbaur dengan siswanya, dan harus bisa memberikan teladan dan mengerti paham apa yang diinginkan oleh anak didik dalam dunia pendidikan. Sebagai guru, kita harus memiliki etika yang baik dan maka kita harus menjadi role model yang baik, karena anak adalah peniru yang handal. Oleh karena itu, guru bukanlah sesuatu yang mudah. Guru bukan merupakan sesuatu pekerjaan yang mudah, karena pada saatnya anak akan meniru guru yang menurutnya cocok untuk dijadikan panutan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Harning CMJ, NPM 19506147. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan hakikat guru. Guru itu sebagai role model bagi anak. Semua hal yang dilakukan oleh guru pasti bakalan dinilai dan ditiru oleh anak didik. Seorang guru harus bisa memahami karakteristik anak didiknya, keadaan dan perasaan yang anak didiknya, sehingga nantinya guru bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan anak didiknya dengan baik. Guru menjadi pengajar sekaligus sahabat bagi anak di sekolah, karena dengan menjadi sahabat siswa, guru bisa memahami sikap, karakter, dan kepribadian yang dimiliki oleh para siswa. Nah, jadi kita sebagai pendidik adalah anak didik. Maksudnya di sini kita sebagai pendidik harus bisa pendidik adalah sebagai anak didik. Maksudnya di sini kita harus belajar dan terus belajar lagi, sama halnya dengan anak didik, karena hakikatnya guru itu harus menuruti perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman, nah, guru itu dituntut untuk mengikuti era zaman, perkembangan zaman. Misalnya contohnya nih, guru itu membuang sampah sembarangan dan dilihat oleh anak didiknya, anak didik itu pasti bakalan bertanya, "Ibu, kenapa ibu buang sampah sembarangan? Bukannya di dalam buku itu nggak boleh ya buang sampah sembarangan." Nah, secara tidak langsung kita itu sudah mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak didik, peserta didik kita. Contoh kecil seperti itu saja
bisa mereka pertanyakan. Jadi kita sebagai calon pendidik, calon guru, kita aja harus menjadi role model yang baik untuk anak didik, menjadi role model yang bisa dicontohkan, menjadi role model yang dibanggakan oleh mereka. Dengan begitu kita bisa menjadi guru yang mereka sayangi, dan itu lebih mudah untuk kita memberikan pelajaran, memberikan materi kepada anak didik kita nanti gitu kan. Nah, jadi kita tidak perlu menjadi guru yang pemarah, guru yang harus ditakuti, tidak. Kita harus menjadi pendidik, menjadi guru yang disayangi mereka, dan mereka juga ada rasa hormat kepada kita. Dengan begitu kita menjadi pendidik dan calon guru yang baik untuk mereka. Begitulah hakikat guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sri Ayuni, NPM 1950600152. Di sini saya akan membahas mengenai guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang menatap dari sosok guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didiknya maupun masyarakat, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati ucapannya, nasihatnya, perintahnya, dan ditiru sikapnya maupun perilakunya. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Perilaku yang ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah, guru harus dapat menjadi contoh maupun teladan bagi siswanya, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru. Guru dalam mengajar, diantaranya guru sebagai motivator. Seorang guru diharapkan supaya mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada anak agar masa depan mereka memiliki semangat untuk menambah ilmu. Guru sebagai administrator. Seorang guru juga ikut berperan sebagai administrator yang dimana bersangkutan dengan perkembangan seorang anak untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Guru sebagai evaluator, yaitu sebagai evaluasi guru untuk memberikan penilaian. Demikian, menjadi seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik kepada para peserta didik. Seorang murid akan lebih meniru apa yang gurunya ajarkan dibandingkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan terkadang omongan orang tuanya tidak dipedulikan atau tidak digubris, tetapi omongan guru sangat diperhatikan dan dilaksanakan oleh peserta didik. Untuk itu, sebagai calon guru harus membiasakan berperilaku baik agar bisa menjadi bekal saat nanti menjadi seorang guru. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Aulia Sri Meilani, NPM 1950600155. Di sini saya sebagai pemateri 6. Guru adalah sebagai panutan yang harus dapat digugu dan ditiru, dan sebagai contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya.
dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem omongnya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Dan di sini juga ada pula penjelasannya. Pada anak yang aktif, pasif, cara menyikapi dan menanggapi anak-anak pun berbeda-beda. Dengan cara pendekatan secara formal atau pribadi. Dan juga cara mengetahui pribadi si anak tidak memilih-milih dalam peserta didik. Semua anak didik disamaratakan dalam penyampaian materi agar si anak tersentuh secara pribadi, agar anak didik menjadi senang dalam belajar dan dalam kegiatan belajar mengajar, atau bisa dibilang KBM. Sebagai seseorang pendidik harus dapat memberi contoh. Harus dapat memberi contoh yang baik kepada peserta didiknya. Dari segi ucapan, tingkah laku, dan perbuatan, sehingga dapat dicerna baik oleh peserta didik. Setiap tingkah laku dan sikap seseorang guru harus bisa jadi contoh yang baik, karena setiap tingkah laku guru pasti dilihat dan ditiru oleh si peserta didiknya. Kalau sikap baik, gitu juga sebaliknya. Ing ngarso sung tulodo, yaitu arti memberikan tauladan di depan. Ing madya mangun karso, memiliki arti di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani itu sendiri berarti memberikan dorongan dari belakang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisya, NPM saya 195060-135. Di sini saya sebagai pemateri ketujuh dan akan menjelaskan tentang kotak 36. Hakikatnya sebagai pendidik juga berarti menjadi anak didik. Artinya kita sebagai guru belajar secara langsung terhadap anak didik, karena kita harus memahami dan belajar menguasai solusi dalam permasalahan yang dihadapi anak didik. Contohnya, kita menjadi seorang guru di sekolah dasar pada anak-anak kelas 1 ataupun 2. Di sana masih banyak anak-anak yang masih kurang memahami bagaimana efektifnya belajar, dan masih ribut-ribut bermain bersama teman-temannya, dan ada juga anak-anak yang kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, di situ kita sebagai guru harus memahami emosi mereka apa, dan kita harus menyelesaikan masalah itu. Contohnya, mengapa dia tidak berbaur dengan teman yang lainnya, apakah ada masalah di dalam keluarganya, ataupun minder dengan orang lain karena karena minder, jadi dia tidak berbaur dengan orang lain. Seperti itu, kita harus memecahkan itu, dan kita itu belajar secara langsung kepada anak didik apa yang harus kita lakukan, dan solusi apa yang harus kita berikan kepada anak didik. Dan contoh yang kedua yaitu, jika anak masih belum bisa belajar secara efektif ataupun masih belum bisa membaca, sehingga kita harus memberikan atau
solusi kepada dia, memberikan bimbingan kepada dia secara langsung bagaimana anak bisa membaca lancar dan tidak merasa malu dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dia bisa semangat belajar dan juga bisa mengikuti pelajaran dan juga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Nugraha dari kelompok 5 akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi, guru harus memiliki sikap pribadi yang dijiwai oleh kasih sayang yang utuh dan memiliki sikap rela berkorban untuk kemajuan generasi. Jadi, sang guru itu harus mengajar dengan menggunakan kasih sayang yang sangat utuh dan harus rela berkorban bagi kemajuan generasinya. Jadi intinya harus ikhlas gitu. Lalu guru sebagai tenaga pendidik yang bertugas menjaga dan memiliki karakteristik kepribadian yang berbudi luhur yang tentunya sangat berpengaruh bagi generasi selanjutnya. Jadi harus memiliki kompetensi kepribadian yang merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Lalu kepribadian yang mantap itu yang bagaimana? Indikatornya berupa bertindak sesuai dengan norma-norma hukum atau norma-norma sosial, dan berkompetensi kepribadian yang dewasa, di mana guru harus menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai guru. Lalu memiliki kompetensi kepribadian yang arif, di mana sikap guru merupakan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan untuk peserta didiknya atau sekolah, masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan berpikir dan bertindak. Guru harus berwibawa, di mana setiap berperilaku akan berpengaruh pada peserta didiknya dan memiliki perilaku yang harus yang disegani. Lalu memiliki akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini menjadi teladan bagi peserta didiknya, memiliki tindakan sesuai dengan norma-norma religius dan perilaku yang baik-baik ya. Untuk pemateri selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya.